Pemerintah ingin menurunkan angka kepadatan penduduk di Indonesia. Sudahkah masyarakat siap? Menurut Ibu, berapakah jumlah ideal anak di setiap keluarga? Ya, serezekinya aja deh Mbak. Bahwa anaknya 7 aman aja kok. Gak tahu, ikut aja. Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita. Kepadatan penduduk yang terjadi tentu saja menjadi suatu masalah bagi negara Indonesia yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga banyak upaya yang dipilih atau diprogramkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kepadatan penduduk. Salah satunya dengan program keluarga berencana atau biasa disebut juga dengan KB. Apa itu keluarga berencana? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana merupakan upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan umur ideal, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berencana atau KB pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni 1970, yang dimana bersamaan dengan ditetapkannya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau yang biasa kita sebut dengan BKKBN. Lalu, mengapa program KB itu penting? Indonesia merupakan negara dengan penduduk negara terbanyak di dunia, dengan urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Berdasarkan administrasi pendudukan tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia adalah 280,73 juta jiwa pada Desember 2023. Apa tujuan dari KB itu sendiri? Yang pertama, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga dengan merencanakan keluarga kecil yang cukup dengan 2 anak saja. Yang kedua, mencegah terjadinya pernikahan dini. Menurut BKKBN 2017, pernikahan yang ideal untuk pria usia 25 tahun dan untuk wanita minimal usia 21 tahun. Yang ketiga, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia muda, terlalu tua atau menyebab penyakit sistem reproduksi. Yang keempat, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Lalu, apa saja metode dari KB itu sendiri? Metode KB dibagi menjadi 3, yakni alami, hormonal, dan non-hormonal. Metode alami yang pertama, yakni metode ini biasanya dengan menyusui eksklusif selama 6 bulan. Menyusui dapat menjadi KB alami karena saat ibu menyusui, tepatnya ketika bayi menghisap ASI, kadar prolaktin pada ibu akan semakin meninggi. Tingginya hormon prolaktin inilah yang akan menekan ovulasi pada wanita dan membantu mencegah kehamilan. Metode amenorelaktasi tergolong mudah, aman, dan efektivitasnya mencapai 98%. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar metode amenorelaktasi dapat bekerja efektif, yaitu ibu belum menstruasi kembali setelah melahirkan atau dalam masa nifas. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang ketiga, rutin memberikan ASI agar kontrasepsi dengan metode menyusui dapat efektif. Disarankan ibu menyusui setiap 4 jam sekali pada siang hari dan 6 jam sekali di malam hari atau minimal 8 kali sehari. Metode alami yang kedua yakni adalah metode kalender. Sistem KB kalender dilakukan dengan menggunakan perhitungan masa subur wanita dan menghindari berhubungan seksual pada masa subur. Kelebihan metode sistem KB kalender ini sangat murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak ada efek samping, dan tidak perlu menggunakan alat apapun. Kekurangannya, sistem KB kalender ini mungkin termasuk kontrasepsi yang kurang efektif. Yang pertama, pil KB. Mengandung hormon estrogen dan progesteron yang bekerja dengan cara menghentikan proses pelepasan sel telur pada saat ovulasi. Yang kedua, metode suntik. Kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestin dan dapat menghentikan ovulasi. Dan yang ketiga, metode implan atau biasa disebut KB susu. Alat ini berukuran kecil menyerupai batang korek api yang dimasukkan ke dalam jaringan lemak pada bagian lengan atas wanita. Metode KB non-hormonal dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kondom, terbagi menjadi kondom pria dan juga wanita. Biasanya terbuat dari bahan karet lateks dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita. Untuk mencegah
mencegah masuknya sperma ke dalam vagina. Yang kedua, yaitu IUD, merupakan alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf T, yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Metode KB non-hormonal lainnya yakni secara permanen. Yang pertama, metode MIOW, yakni metode operasi wanita yang disebut tubektomi, adalah pemotongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Yang kedua, metode MIOP, yakni metode operasi pria yang biasa disebut dengan vasektomi, adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus pesaluran sperma ke air mani. Nah, kalian pernah dengar gak sih tentang mitos KB? Yuk belajar faktanya. Mitos yang pertama, menambah berat badan. Ada informasi yang menyebutkan bahwa konsumsi pil KB bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Hal ini nyatanya tidak terbukti benar. Faktanya, penelitian menunjukkan tidak ada kaitan antara penggunaan pil KB dengan penambahan berat badan. Kandungan estrogen dalam pil KB mungkin menyebabkan perasaan kembung, tapi hal ini biasanya akan segera menghilang dan tidak banyak mempengaruhi berat badan. Mitos yang kedua mengatakan bahwa pil KB tidak boleh digunakan terus-menerus. Artinya, jika kamu mungkin harus mengambil waktu untuk berhenti sejenak dari pil KB, namun hal ini tidak terbukti benar. Sejauh ini tidak ada alasan kesehatan yang mewajibkan hal tersebut. Sebaliknya, pil KB menjadi salah satu cara ampuh untuk mencegah kehamilan. Berhenti mengkonsumsinya malah bisa meningkatkan risiko terjadi kehamilan di luar rencana. Mitos yang ketiga mengatakan penggunaan alat kontrasepsi dalam jangka panjang bisa menyebabkan wanita sulit hamil. Faktanya, sekali wanita berhenti menggunakan alat kontrasepsi atau berhenti mengkonsumsi pil KB, maka tingkat kesuburannya akan kembali normal dan artinya kehamilan bisa terjadi saat ada proses pembuahan. Untuk meningkatkan efektivitasan pelaksanaan KB, kami merancang sebuah program inovasi dalam bentuk aplikasi smartphone dengan nama Klik KB. Program ini memberikan 4 fitur utama yang mencakup edukasi, konsultasi, tanya bot, reminder, dan riwayat menstruasi. Fitur yang pertama yakni edukasi, yakni memberikan informasi yang terpercaya tentang kontrasepsi, metode KB, kesehatan reproduksi, dan topik terkait lainnya mengenai KB melalui artikel dan video yang menarik, tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami. Fitur yang kedua yakni konsultasi. Fitur ini menyediakan layanan agar pengguna dapat berkonsultasi dengan profesional kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan secara daring melalui pesan teks ataupun panggilan video untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai status kesehatannya dan program KB yang akan atau sedang dijalankan. Fitur yang ketiga yakni tanya bot, yakni menyediakan asisten virtual yang dapat merespon pertanyaan pengguna melalui kolom chatbot seputar hal-hal yang kurang dipahami, yang nantinya aplikasi akan menjawab secara otomatis dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Fitur yang keempat yakni adalah reminder, yang berfungsi mengirimkan notifikasi pengingat kepada pengguna untuk mengkonsumsi pil KB secara teratur, melakukan penggantian metode KB, menjadwalkan konsultasi berkala, atau melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan praktik KB. Dan fitur yang terakhir adalah riwayat menstruasi, yang menyediakan fitur untuk mencatat siklus menstruasi pengguna termasuk tanggal mulai dan durasi, serta gejala yang terkait, untuk memantau pola dan perubahan dalam siklus pengguna. Di fitur ini juga menyediakan kalender khusus yang menjelaskan secara rinci prediksi tanggal ovulasi yang beresiko tinggi kehamilan, jika ingin memilih KB alami dari kalender. Kami berharap dengan upaya memodernisasi pelayanan KB dapat meningkatkan efektivitasan program, dengan memberikan edukasi secara lebih luas agar masyarakat dapat lebih mengenal metode, manfaat, dan kegunaan KB lebih jauh, serta menjadi lebih peduli untuk mendukung program KB sesuai anjuran pemerintah dan demi kesehatan dan kebaikan bersama. Program keluarga berencana sendiri mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Hal ini bermakna program KB dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan kesehatan. Selain itu, program KB menentukan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan yang tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran, mengurangi risiko kematian bayi. Aku Ica, ayo sukseskan program KB untuk masa depan yang lebih cerah.
Aku Nanda untuk mewujudkan Indonesia yang lebih terarah. Aku Katrin dengan menyeimbangkan jumlah kependudukan di Indonesia. Aku Dimas. Sukseskan KP untuk kebaikan bersama. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? 2 anak lebih sehat. 2 anak lebih sehat. 2 anak lebih sehat. 2 anak lebih sehat.